Monggo samindele Gusti, monggo samindele Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo samindele Gusti. Halo anak-anak, shalom semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, berjumpa lagi dengan saya Bu Nani dan Kak Tasya. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Dek Rendra. Silakan Dek Rendra. Teman-teman, kita berdoa untuk mulai ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami secara online. Sekarang kami ingin ibadah. Berkatilah sepanjang ibadah sekarang ini. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan kembali ibadah secara online. Nah, tapi ingat ibadah, ingat pesannya. Apa saja Kak Tasya? Harus sudah mandi, berpakaian rapi ya. Dan harus menyiapkan persembahan. Terus Alkitabnya jangan lupa. iya, terus duduk yang rapi, tidak boleh sambil tiduran. Ya, tidak boleh sambil makan dan tidak boleh sambil bermain. Nah, sekarang kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Do Re Mi dengan gerakan ya. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, semangatmu yang setia, Allah menunggumu. Silahkan dia masuk, dosamu dihapuskan. Oke, silakan duduk kembali. Capek ya, tapi saya yakin anak-anak yang di rumah tetap bersemangat dan sukacita ya Bu. Iya, tentunya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman. Firman-nya akan dibawakan oleh Bu Erna. Iya, monggo silakan Bu Erna. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layaki hadapanmu Tuhan. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Masih semuanya di rumah ya? Sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Oke, semua sudah siap. Nah, semoga semua dalam keadaan sehat, bersukacita. Kita akan mendengarkan cerita pada minggu ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau selalu memberkati kami, memberikan kesehatan, sukacita bagi kami semua. Saat ini kami ingin mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Buka mata hati kami untuk mendengarkan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, kita masih ingat kan siapa yang minggu kemarin ikut sekolah minggu meskipun online dari rumah? Oh, ternyata banyak sekali yang ikut. Nah, masih ingat kemarin ceritanya apa ya? Masih ingat? Kemarin ayo yang cerita siapa ayo minggu kemarin? Oh iya, Bu Forest ya. Nah, kemarin Bu Forest cerita tentang apa? Ada yang tahu? Nah, betul. Jadi kisahnya tentang siapa? Inisial huruf Y. Yunus ya. Masih ingat ya kemarin ceritanya? Yunus ditelan ikan besar sekali. Nah, kita akan mendengarkan lanjutan kisahnya. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan dulu. Teman kita, Nanda akan membaca Alkitab ya. Silahkan Nanda. Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus pada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab. Aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat laut. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut laut membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam yang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka yang setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur aku mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, terima kasih Nanda sudah membacakan Alkitab untuk kita semua ya. Nah, tadi itu lanjutan kisahnya ada di kitab Yunus bab 2 ya. Nah, sebelum kita membahas, akan ada film yang akan kita lihat bersama. Sudah siap semuanya? Oke, semua duduk manis, dengarkan kisahnya, lihat kisahnya. Nanti
Kisahnya tentang apa ya? Disimak bersama. Selamat menyimak. Dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Ya, itu tadi ya kisahnya tentang Yunus. Jadi minggu yang lalu itu Yunus ditelan ikan yang besar sekali. Nah, anak-anak, di dalam perut ikan itu Yunus merasa, waduh kok gelap sekali ya. Yunus ada di dalam perut ikan selama berapa hari coba? 3 hari 3 malam. Ya, selama 3 hari 3 malam itu, kalau kita membayangkan biasanya di perut ikan itu mengandung zat ya, kalau yang kenyataannya yang bisa membuat orang bisa sampai mati, tidak bisa bernafas di dalam perut ikan. Tetapi Tuhan masih menyertai Yunus. Nah, Yunus saat itu kemudian bagaimana? Merasa takut, merasa menyesal karena tidak menuruti perintah Tuhan. Ya, ini Yunus kemudian berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Kira-kira setelah berdoa, setelah 3 hari 3 malam, apa yang terjadi? Ya, seperti tadi Nanda sudah membaca, kita sudah melihat filmnya. Ternyata sesuatu yang luar biasa terjadi, yaitu karena Yunus sudah menyadari kesalahannya, Tuhan kemudian bagaimana? Tuhan kemudian mengizinkan Yunus bisa keluar dari ikan itu. Nah, Yunus terlempar keluar dari mulut ikan itu. Ya, luar biasa ya. Kalau zaman sekarang kira-kira ada nggak ya yang bisa seperti itu? Wah, ajaib ya. Itulah keajaiban yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Nah, itu karena apa? Tuhan mengampuni kesalahan Yunus. Nah, anak-anak, dari kisah Yunus tadi kita belajar apa ya? Ayo, apa ini? Salah. Nah, siapa yang belum pernah melakukan kesalahan? Ayo, pasti semua sudah pernah ya. Nah, kalau kita bersalah, kira-kira kita harus apa? Ada yang pernah bersalah, ada yang seneng jahili temannya. Nah, ada yang kadang-kadang baru akan duduk ya,
kursinya udah ditarik, suka jahil sama temannya. Ada yang pernah seperti itu. Terus ada siapa yang belum pernah berbohong sama orang tuanya? Ayo, salah tidak kalau seperti itu? Iya, nggak boleh ya. Nah, salah. Kita belajar dari Yunus. Yunus itu mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Anak-anak juga ya, melakukan kesalahan kepada teman, kepada orang tua, kepada siapapun, itu artinya kita juga melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, kalau sudah salah, harusnya bagaimana sih? Kalau salah, berarti kita harus maaf. Berarti kita harus minta maaf. Nah, mengakui kesalahan kita. Kalau di hadapan Tuhan, berarti seperti Yunus tadi, kita mengakui dosa-dosa kita, memohon pengampunan Tuhan. Nah, kalau sudah menyesali dosa, menyesali kesalahan, mengakui di hadapan Tuhan, kira-kira Tuhan itu Maha Pengasih tidak ya untuk mengampuni dosa-dosa kita? Pasti Tuhan kita itu luar biasa. Kita berdosa, kita melakukan kesalahan. Kalau kita mau datang pada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita. Nah, anak-anak, untuk saat ini ada satu ayat yang harus kalian ingat ya, selalu seterusnya, bahwa seperti yang dikisahkan dalam kisah Yunus tadi, kalau kita mau mengaku dosa-dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni. Nah, ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9F ya. Nah, nanti anak-anak silahkan di rumah kalian membuat aktivitas untuk menulis ayat ini ya. Bisa dilihat tadi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9F ya. Nanti dilihat, buka Alkitabnya ya. Nah, silahkan ditulis ya dalam kertas yang ada di rumah. Kemudian boleh dibuat berbagai macam. Bu Erna membuatnya seperti ini ya. Jadi kalau ini ditaruh nanti di meja belajar mungkin atau dimanapun, kita bisa membuka mengingatnya supaya kita menyadari setiap kesalahan kita. Begitu ya. Bisa berbentuk love, bisa berbentuk apapun, digantung, diletakkan jadi pembatas Alkitab juga boleh ya. Ya, nanti boleh aktivitasnya difoto, kemudian diupload di Plengkung Kids Station. Ya, cukup sekian dulu untuk kisah Alkitab pada saat ini. Jadi kita belajar apa? Mau mengakui kesalahan seperti Yunus, memohon pengampunan pada Tuhan. Nah, pasti Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo anak-anak, ayo tadi apa ceritanya? Semuanya pasti mendengarkan toh? Iya, pasti tidak ada yang tertidur. Pasti semuanya mendengarkan dengan seksama. Nah, tadi ada aktivitas tidak ya? Nah, kalau ada aktivitas, aktivitasnya boleh dikerjakan ya. Boleh dibantu sama siapa saja? Boleh dibantu ayah, ibu, kakak, eyang, semuanya boleh. Yang penting dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Iya, nanti hasilnya boleh difoto ataupun di video. Langsung dikirim ke WA grup Plengkung Kids Station. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis tanggalnya ya. Ya,
persembahan kali ini kita akan menyanyikan lagu Bersyukur. Bersyukur, 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 susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Marilah anak-anak, persembahan yang sudah kita kumpulkan hari ini kita haturkan dengan doa. Nah, untuk doa persembahan, doa syafaat, dan doa penutup diakhiri doa Bapa Kami akan dibawakan oleh Ibu Sri Hastuti. Monggo silahkan Bu Sri Hastuti. Marilah kita berdoa. Maha besar Allah Bapa Surgawi, bersama anak-anak sekolah minggu GKJ Pelengkong, kami datang bersujud kepadamu, menghaturkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu, dan semua kebaikan-Mu. Terima kasih kami telah Tuhan ingatkan melalui kisah Yunus, agar kami tetap setia dan taat hanya kepadamu ya Allah. Bersamamu kami akan aman, bersamamu hatiku tenang dan dikuatkan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Bimbing, sertai, dan lindungi kami semua dari kuasa kegelapan. Berkatilah kami semua Tuhan. Berkati juga Bapak atau Ibu Pendeta, orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami. Karena hanya kepadamu Tuhan kami berserah, berhadap, dan bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Tidak terasa ibadah pada hari ini sudah akan berakhir. Pesan dari Bu Nani dan Kak Tasya, Tetap semangat, tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, ya tetap ibadah di rumah, dan jangan lupa kalau keluar rumah harus memakai masker, ya. anak-anak yang di rumah silakan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Tiap Langkahku.